Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik, jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua sehingga channel ini sudah 1000 subscriber lebih. Bagi yang belum, silahkan subscribe dulu ya. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian pertama kita akan belajar tentang konsep listrik dinamis. Materi IPA SMP kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan konsep arus listrik. 2. Menjelaskan beda potensial listrik. 3. Memahami cara mengukur kuat arus listrik. 4. Memahami cara mengukur beda potensial listrik. Masuk materi pertama yaitu tentang arus listrik. Untuk memahami materi ini, jawab dulu pertanyaan berikut. 1. Apakah sudah ada listrik di rumahmu? Bila jawabanmu sudah, kamu patut bersyukur karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati listrik. Pertanyaan kedua, untuk apa saja kamu menggunakan energi listrik? Ya, di antara jawaban kamu, apakah ada yang menjawab untuk menyalakan lampu atau untuk penerangan? Bila ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya agar lampu menyala? Perhatikan gambar ini. Bagaimana caranya agar lampu menyala? Langkah pertama adalah kamu harus memencet saklarnya. Ini saklar, ketika saklar tersambung, maka arus akan mengalir dari kutub baterai ini. Mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ibaratnya air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan kabel-kabel ini adalah selangnya. Baik, kita lanjut. Jadi, listrik itu bersumber dari pembangkit listrik. Kalau pada gambar tadi itu baterai, pembangkit listriknya. Kalau di rumah kalian mungkin menggunakan PLN. Nah, PLN itu menggunakan generator. Bisa juga sumber listrik itu dari aki, bahkan dari buah-buahan. Buah-buahan, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, benarkah buah-buahan bisa menghasilkan listrik? Kita lihat pada gambar ini ya, ada tomat, jeruk, apel, ternyata bisa menyalakan lampu. Tapi tentunya lampu yang kecil, hanya lampu LED saja. Sehingga untuk praktek, kamu tidak harus dengan rangkaian LED seperti ini, tapi bisa menggunakan buah yang lebih sedikit, satu buah saja cukup, yaitu menggunakan alat yang bernama ampermeter. Nah, cukup menggunakan satu buah, kemudian kutubnya ada pakai paku besi, juga bisa tembaga. Tembaganya ini kalau saya bisa diganti dengan uang logam 500-an yang warnanya kuning. Nah, apabila nanti ampermeter menunjuk angka tertentu, di situ kamu bisa mengetahui berapakah besar arus listrik yang dihasilkan. Perhatikan pada gambar ini, rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Perhatikan saklarnya ini. Ini saklarnya masih terputus atau belum tersambung, sehingga disebut rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka, mengapa lampu mati? Coba bandingkan dengan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup ini saklarnya sudah dalam posisi on, sehingga lampu menyala. Kalau digambarkan skema seperti ini ya, ini arusnya sudah mengalir. Nah, sehingga pada rangkaian tertutup ini, mengapa lampunya menyala? Karena semua sudah terhubung, kabel-kabelnya ini sudah dalam rangkaian tertutup. Jadi kalau ada pertanyaan, dalam rangkaian apa arus listrik dapat mengalir? Sudah bisa menjawabnya ya, yaitu dalam rangkaian tertutup. Oke, kita lanjut ke materi arus listrik dan arus elektron. Apa sih bedanya? Sudah baca buku belum? Oke, materi di buku siswa kelas 9. Arus listrik ini diibaratkan seperti arus air, yaitu aliran muatan positif atau proton dari potensial tinggi ke potensial yang rendah.
Ini dianalogikan aliran air tadi. Sebenarnya kejadian sebenarnya tidak semacam itu. Pengertian arus listrik ini hanya pengertian secara konvensional atau perjanjian saja untuk memudahkan pembahasan. Yang terjadi sebenarnya adalah adanya arus elektron, yaitu aliran muatan negatif atau elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang listrik statis, bahwa yang bisa berpindah hanyalah elektron. Proton itu tidak bisa berpindah karena ada di inti atom, jadi terikat oleh gaya ikat inti yang sangat kuat sehingga sulit untuk berpindah. Gitu ya, saya ulang sekali lagi, kalau arus listrik itu aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron aliran muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Benda A potensialnya tinggi. Kamu lihat benda positif ini banyak ya, sedangkan benda B hanya 4 saja. Atau dikatakan benda B potensialnya rendah. Elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi, sehingga arus elektronnya dari B ke A. Sedangkan arus listriknya kebalikannya, berarti dari A ke B. Nah, apabila benda A dan B ini jumlah dan jenis muatannya itu sudah sama, ini kan sama-sama 4, maka dikatakan arus listrik sudah tidak dapat mengalir lagi karena potensialnya sudah sama. Seperti kalau air itu kan kalau ketinggiannya sudah sama juga tidak bisa mengalir. Nah, kalau kamu pakai baterai, potensialnya sudah sama itu, kamu akan bilang baterainya habis. Padahal baterainya bentuknya masih utuh, tidak ada yang nampak berkurang gitu ya. Namun dia potensialnya sudah habis, sudah tidak dapat lagi digunakan untuk mengalirkan listrik. Sudah jelas? Iya. Kita lanjut pada kuat arus listrik. Air memiliki kekuatan arus air yang bahkan bisa menghanyutkan. Begitupun arus listrik, dia juga punya kekuatan atau disebut kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik ini merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar atau kabel ini ya, setiap detiknya. Gitu. Kalau kuat arus air kan banyaknya air yang mengalir pada selang mungkin atau pada sungai setiap detik. Nah, kuat arus listrik, banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tiap detik. Mirip ya? Baik, untuk secara matematis, dari pengertian ini bisa kita tulis kuat arus itu simbolnya I sama dengan Q per T. I artinya kuat arus listrik, satuannya ampere. Q muatan listrik, satuannya coulomb. T waktu, satuannya sekon. Nah, 1 ampere itu apa sih? 1 ampere artinya adalah 1 coulomb per sekon. Coulomb per sekon. Oke, jelas ya? Baik, kita ke contoh. Saya ambil contoh dari buku siswa kelas 9. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapakah besar muatan listriknya? Diketahui. Lihat di soal ya, diketahui arus listrik. Tadi simbolnya adalah I, nilainya 5 mA. Kita ingat kembali, mengubah dari ampere ke mili. Mili itu kan dibagi 1000 ya, maka di sini 5 dibagi 1000 menjadi 0,005 ampere. Kemudian waktu selama, ini waktu, simbolnya T, 0,1 sekon. Yang ditanyakan adalah muatan listriknya, simbolnya adalah Q. Maka jawabnya adalah I sama dengan Q per T. Rumusnya yang tadi ya, jangan ngapalkan yang baru. I sama dengan Q per T. Karena yang ditanyakan adalah Q, maka menjadi I kali T. Jadi perkalian ini ya. I, ini Q sama dengan I kali T. Berapa nilai I? Lihat di sedikit.
0,005 kali T-nya berapa? 0,1. Sehingga setelah dikalikan menjadi 0,0005. Ini tinggal 0 yang satunya ini ditaruh di sini, depannya 5. Nah, bila ditulis bilangan berpangkat biar lebih sederhana, bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat min 4. Karena ada 4 angka ini di belakang koma. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Sampai 5 ya. Bisa dipahami untuk contoh. Ya, untuk latihannya kamu bisa mencari soal-soal latihan ya. Kemudian bagaimana cara mengukur kuat arus? Nah, kembali ke alat ukur tadi ya, bahwa kuat arus listrik itu bisa diukur dengan alat yang bernama ampermeter, simbolnya A yang dilingkari ini. Nah, jadi ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya, ampermeter ini dipasang secara seri. Seri itu berjajar seperti ini, tidak bercabang, bersebelahan. Ya, itu cara memasang ampermeter secara seri. Kemudian cara membacanya. Ya, saya contohkan di sini. Ada angka yang ditunjuk jarum. Ini angka berapa? Kita harus melihat skalanya ya. Oke, ini 20-nya ada di sini. Di sininya 40, berarti ini tengah-tengah kan 30. Terus ada 2 garis antara 30 sampai 40 ini kan hanya 5 angka, 5 skala. Sehingga kalau 2 garis itu kan menjadi di sini 4 ya. Maka nilai yang ditunjuk jarum adalah 34. Kemudian skala maksimum atau maksimal. Nih, ada 50, ada 100. Kamu boleh memilih. Kalau tadi memakai 34, berarti artinya kamu pakai skala maksimum yang 100. Kemudian batas ukur, di sini nih ada batas ukur, pilihannya ada 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere, 100 miliampere. Ini tergantung kalian mau pakai batas ukur yang mana. Misalnya ketika praktek kamu pasang seperti gambar ini. Ya, kabelnya dicolokkan ke angka 1 ampere, berarti ini batas ukurnya adalah 1. Ya, nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjuk, tadi 34, dibagi skala maksimumnya adalah 100 kali 1. 34 bagi 100, 0,34. Begitu. Atau cara mudahnya tinggal dipandang di sini ya. 34/100 gitu aja. Tapi ini harus pada skala 1. Oke. Kita lanjutkan ke beda potensial listrik. Kembali ke materi tadi, agar kuat arus listrik atau arus listrik bisa mengalir itu butuh perbedaan potensial. Nah, perhatikan benda A ini berpotensial tinggi, benda B berpotensial rendah. Elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini yang arus elektron, arus listrik kebalikannya. Nah, kemudian apa ini konduktor? Ini kabelnya ya, jadi harus dihubungkan dengan bahan yang konduktor, atau bahan yang dapat menghantarkan arus dengan mudah. Akan kita bahas lebih lanjut pertemuan yang akan datang. Kemudian benda C ini potensialnya rendah, padahal negatifnya ini banyak nih, sedangkan yang D negatifnya 4. Justru kalau muatan negatif semakin banyak, dia potensialnya makin rendah. Nah, kalau jumlahnya negatifnya sedikit, potensialnya tinggi. Ketika dihubungkan dengan konduktor, elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu yang dinamakan arus elektron, dan arus listrik kebalikannya. Lanjut ke benda E. Ini potensialnya rendah ya karena negatif. F potensialnya tinggi karena positif. Ya, dihubungkan dengan konduktor, elektron mengalir dari potensial rendah ke tinggi, berarti dari E ke F. Ya, elektron yang berpindah ini kan menetralkan muatan positifnya tadi ya. Sehingga seperti ini kira-kira. Tapi ini masih terus mengalir ya, karena masih berbeda muatan. Kalau sudah sama baru berhenti. Ini arus elektronnya, ini arus listriknya. Definisi beda potensial listrik. Jadi beda potensial listrik itu sebenarnya adalah energi yang diperlukan untuk memindah muatan listrik tiap satuan muatan.
Jadi energi yang diperlukan sama seperti kalau kamu disuruh memindah kursi dari satu ruang ke ruang yang lain, kamu butuh energi apa enggak? Butuh kan? Nah, begitupun arus listrik ini ya. Jadi beda potensial listrik simbolnya adalah V sama dengan W per Q, energi setiap satuan muatan. Oke, V beda potensial listrik dalam volt, W energi dalam joule, Q muatan listrik dalam coulomb. Oke, 1 volt ini artinya adalah 1 joule per coulomb. Begitu ya. Nah, sehingga bisa didefinisikan 1 volt itu kalau ingin memindah muatan listrik sebesar 1 coulomb perlu energi sebesar 1 joule. Gitu. Contohnya, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik akan melewati lampu. Berapakah besar energi listrik yang dikeluarkan baterai? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui beda potensial. Simbolnya apa tadi? Simbolnya adalah V sama dengan 1,5 volt. Kemudian jumlah muatan Q 50 coulomb. Q. Yang ditanyakan adalah berapakah besar energi V. Nah, kita ingat dulu tadi V sama dengan W per Q. Maka jawabnya V, kalau yang ditanyakan itu V, bagaimana energi? Tadi V, kalau yang dibutuhkan V, maka V sama dengan V kali Q. Berapa nilai V? Nilai V adalah 1,5 kali nilai Q 50. 1,5 kali 50 adalah 75 joule mestinya ya. Ini kelebihan koma nih gini. Nah, 75 joule. Pengukuran beda potensial listrik menggunakan alat yang bernama voltmeter. Bisa dikatakan juga mengukur tegangan ya. Pemasangan voltmeter ini disusun secara paralel. Kalau ampermeter tadi kan disusun secara seri. Kamu perhatikan bedanya. Kalau seri tadi itu bersebelahan, kalau paralel ini bertingkat atau bersusun. Alat ampermeter dan voltmeter ini kalau di laboratorium sebenarnya menjadi satu alat, yaitu alat multimeter. Bisa kamu pilih bagian volt, bisa kamu pilih bagian ampere, tergantung apa yang kamu butuhkan. Kemudian cara membacanya ini sama dengan ketika membaca kuat arus. Perhatikan saja nilai yang ditunjuk jarum itu berapa, kemudian dibagi skala maksimumnya berapa, dikali batas ukurnya. Batas ukurnya diperhatikan kabelnya itu dicolokkan ke angka berapa. Nah, pada gambar ini 40 bagi 100 kali 1 menjadi 0,4 volt. Baik, saya berharap sudah cukup jelas materi hari ini dari awal ya, dari pengertian kuat arus, kemudian beda potensial, dan bagaimana cara mengukur keduanya. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang konduktor dan isolator, rangkaian hambatan, dan juga hukum Ohm. Selamat belajar, jaga kondisi kalian ya. Terus ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.